atas nama Bu Yaya. Silahkan Bu. Bismillah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tenang aja Bu. Deg-degan Bu. Ya, tenang aja biar bisa berpikir jernih ya, tenang. Baik Bu, Ibu sudah lama mengajar ya. Dalam lamanya Ibu mengajar, itu kan tentunya Ibu terbiasa dengan membuat RPP atau yang sekarang ini disebut dengan modul ajar ya. Iya Bu. Ya. Nah, ketika Ibu membuat modul ajar, yang paling pokok sekali komponen modul ajar itu apa aja? Yang paling pokok? Komponen yang terdapat di dalam modul ajar tuh ya Bu ya. Ya. Pertama itu identitas sekolah gitu ya Bu ya. Kemudian alokasi waktunya, kemudian kompetensi awal, sarana dan prasarana, kemudian ada CP, terus ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi itu ada tujuan pembelajarannya gitu ya, dari CP tujuan ke pembelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi inti itu kan terdapat beberapa itu Bu, ada tujuan, ada KKTP, kemudian dari situ ada pemahaman bermakna, terus mungkin itu Bu. Itu baru awal Bu. Baru awal. Berarti masih iya, ada ya Bu? belum masuk ke kegiatan. Ada. Terus itu tuh Bu, pertanyaan pemantik itu tuh ya Bu ya, pertanyaan ya, pemantik. itu masih awal. Terus kegiatan nah baru ke kegiatan pembelajaran tuh Bu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan pembukaan atau awal itu ya Bu ya. Kemudian kegiatan inti sama kegiatan penutup itunya dalam kegiatannya. Nah, setelah itu dari proses yang itu nanti kan ada asesmen ya Bu ya, ada asesmen dari itunya dalam modul ajar. Nah, setelah asesmen ada apa tuh? Ada apa? Rubrik penilaian masuknya ke asesmen ya Bu ya, rubrik penilaian. Itu tuh Bu yang remedial tuh. Ya, terus? Pengayaan atau remedial. Kemudian ada glosarium atau terakhirnya itu daftar pustaka ta Bu, yang terakhir tuh. Itu semua yang ada di modul ajar ya. Sebetulnya Ibu nanyanya simpel aja. Komponen Gitu. utama, tapi nggak apa-apa. Tadi Ibu bilang bahwa ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran itu gimana Bu caranya? Caranya itu kita itu Bu melihatnya dari CP dulu Bu, dari CP. Nah, iya dari CP, terus CP-nya diapakan? CP-nya? Iya, kan melihat CP. Kalau udah melihat CP, apa TP-nya langsung bisa jadi? Enggak dong Bu. Ya, CP-nya gimana gitu. Yang pertama itu dulu Bu, diidentifikasi dulu si CP-nya tuh. Nah, CP kan cara mengidentifikasinya itu gimana? Memahami dikaji dulu tuh Bu, dipahami dulu CP-nya gitu tuh ya. Kemudian setelah diidentifikasi itu baru melihat ke kebutuhan peserta didiknya gitu tuh Bu. Kebutuhan peserta didiknya. Nah, setelah dari
kebutuhan peserta didik itu baru menentukan itu tuh Bu, yang sesuai dengan menganalisis kompetensinya tuh yang sesuai dengan taksonomi Bloom. Bu Sri, mohon maaf sebaiknya keluar Oh iya, dulu. maaf Ibu. Maaf. Ya, silakan. Iya, Bu. Yang sesuai taksonomi Bloom itunya tuh Bu. Nah, setelah itu lingkup materinya juga sama Bu, di apa diituin tuh Bu. Lingkup materinya. Nah, baru merumuskan dari tahapan-tahapan itu baru dirumuskan TP-nya tuh secara relevan. Sana. Dirumuskan TP-nya secara spesifik yang lebih relevan gitu tuh Bu. Nah, yang terakhir maaf ya Bu, itu ada anak Iya, Bu. iya. Nggak apa. Terus? Yang terakhir itu melakukan refleksi atau evaluasi dari dari yang tadi kita bahas itu tuh yang tentang TP. Coba Bu, contoh TP kayak apa? TP. Kalau yang pernah saya buat itu Bu ya, dari materinya itu menjelaskan apa tuh ya, lupa. Aduh, saya jadi peserta didik mampu memahami makna saling menghargai. Itu Bu yang pernah saya buat. Memahami. Memahami bisa diukur tidak Bu? Ukurnya gimana? Kalau memahami, KKO dari memahami itu apa Bu? Kata kerja operasional dari memahami. Kan tadi Ibu bilang kita menggunakan KKO taksonomi S. Bloom. iya Bu. Turunan dari kata memahami untuk lebih operasional bisa diukur. Itu apa Bu? Kan ada degree-nya ya, ada di level C1, ada di level C2, ada di level C3, 4, 5, 6 tergantung kebutuhan siswanya. Nah, kira-kira apa kata bantu yang pas untuk kata ganti selain memahami ta Bu? Bukan kata ganti, kata bantu. Kata bantu. KKO. Iya, kata kerja operasionalnya yang diterapkan itu apa kira-kira? Menjelaskan mungkin. Untuk bisa mengukur, menjelaskan. Terus apa lagi? Menjelaskan, bisa menyebutkan. Terus? Mempraktikkan. Oke. Baik Bu. Tadi Ibu bilang ada KKTP ya, kalau tidak salah saya dengar. Apa itu KKTP? Ketuntasan kriteria ketercapaian peserta didik. Fungsinya untuk apa KKTP? Fungsinya itu untuk apa ya? Iya, kan Ibu sudah membuat KKTP tuh. KKTP itu kira-kira apa ya gitu tuh, untuk apa? Pasti ada fungsinya ketika dicantumkan. Untuk itu tabu, untuk melihat kriteria. Kok Ibu nanya ke saya yang nanya. Ayo, Bu Nur Aziza tolong direkam ya. Oke, apakah KTP? Mohon maaf Ibu, kayaknya belum bisa. Nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa dipelajari lagi. Nah, di modul ajar itu, Ibu kemarin bikin modul ajar apa aja Bu? Yang kalau yang di siber, pendekatan. Iya. Yang di kelas siber itu ada berapa pendekatan? Kalau modul ajarnya bikinnya 3 Bu. Modul ajar 3, apa aja? Yang
model PBL, PJBL, sama satu laginya yang P5, Bu. Kalau P5 bukan modul ajar, Bu. Oh, Kalau P5 itu modul project. P5 beda kan? oh gitu. Iya. Kalau di kelas siber itu ada 2 modul ajarnya. Modul Oh, ajar berbasis atau modul ajar pendekatan PBL dengan pendekatan PJBL. PJBL. Oh, berarti 2. Oh gitu, Bu. 2. Kemudian modul P5 PPRA itu modul tersendiri ya, berbeda. Oh, Nah, ya, Ibu bikin dua-duanya? iya, bikin, Bu. Tiga-tiganya malah tiga-tiganya ya Ibu Iya, bikin ya? karena yang Ya, wajib sih, Bu, katanya. ya wajib semuanya. Eh, Gini Bu, hmm, oke, baik di modul ajar PBL maupun PJBL itu kan pastinya ada kegiatan penutup ya Bu. Ada nggak Ada, di ada. kegiatan? Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup ya. Nah, di kegiatan penutup itu apa yang Ibu lakukan? Atau Ibu rencanakan di modul ajarnya? Kalau yang di apa namanya? Kalau yang di PBL itu kan yang apa namanya? Yang akhirnya itu kegiatan penutupnya kitanya tuh menghasilkan solusi apa namanya? Menghasilkan solusi tuh, Bu. Solusi dari masalah problemnya yang diituin di PBL. Ya. Nah, maksud saya, ketika kita sudah melakukan kegiatan pendahuluan, kegiatan intinya misalkan pendekatan PBL, kemudian di kegiatan inti tersebut siswa mencari solusi dari sebuah problem. Nah, ketika Ibu menutup di kegiatan menutup, biasanya di kegiatan menutup itu Ibu melakukan apa saja? Refleksi, Bu. Ya, terus? Kemudian apa namanya? Apa sih ini tuh, Bu? Ini kan setiap hari Ibu lakukan ya di kelas. Saya itu tidak sangat teoritis, tidak. Ini sangat praktis gitu. Sangat terapan sekali, sangat Ibu lakukan bisa dibilang sehari-hari di kelas. Apa coba? Ya itu tuh refleksi ya, Bu, ya, yang di kegiatan penutup tuh ya. Terus menyimpulkan materi kalau yang di apa di akhir-akhir Iya, kegiatan di akhir pembelajaran. kegiatan. Terus apa lagi? Ada apa tuh proses tindak lanjut biasanya tuh, Bu. Tindak lanjut Ya. ke peserta didiknya. Seperti itu, Bu. Nah, saya tanya, ini sangat aplikatif Bu, sangat dekat dengan keseharian ibu guru ya. Kegiatan menyimpulkan itu fungsinya untuk apa ya? Ketika kita berada di kegiatan penutup, melakukan atau memberikan kesimpulan pada kegiatan penutup itu kira-kira fungsinya untuk apa ya? Lebih menguatkan tuh, Bu, lebih menguatkan ke peserta didiknya tuh biar lebih paham gitu dari materi yang telah kita pelajari. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau kegiatan refleks itu untuk apa? Kalau kegiatan refleksi untuk merefleksikan itu tuh, Bu, peserta didiknya. Apa sih refleksi itu? Iya, apa kegiatan refleksi itu? Contoh kegiatannya kayak apa ya, Bu? Ini saya sangat
aplikatif sekali tidak bicara teori. Apa kira-kira? Oke, kalau misalkan kegiatan tindak lanjut, apa itu kegiatan tindak lanjut? Kalau kegiatan tindak lanjut itu biasanya tuh Bu pemberian tugas gitu biar lebih apa peserta didik itu rada apa sih ya sama sih ya Bu intinya untuk lebih mendalam lagi tuh peserta didiknya. Nah, biasanya di dalam tindak lanjut itu kita memberikan tugas biasanya tuh mulai dari PR atau soal gitu. Kalau misalkan bentuk kegiatan tindak lanjutnya tidak berupa PR atau kita memberikan soal terkait materi, boleh tidak? Boleh sih kayaknya. Boleh. Contohnya? Tapi kalau yang sudah saya laksanakan sih biasanya itu sih Bu, ngasih tugas. Oke. Uh, Nah, selama ini Ibu ngajar ya, Ibu ngajar. Ketika Ibu ngajar itu sasarannya itu aspek apa saja, Bu? Apakah hanya sebatas aspek kognitif, pengetahuan, atau ada aspek yang lain? Ibu ngajar nih, saya ngajar, yang penting anak paham materinya. Berarti kan itu aspek kognitif aja, aspek pengetahuan aja yang Ibu sasar ya, yang Ibu bidik. Apakah mengajar itu seperti itu, Bu? enggak Bu. Jadi selain kitanya ngajar, tujuan kita kan apa sih peserta didik itu paham gitu sama materi yang kita ajarkan gitu. Jangan sampai kitanya hanya menyampaikan ilmunya saja. Konteks paham di Ibu itu seperti apa? Si anak bisa contohnya kalau misalnya kita ini tentang saling menghargai nih ya Bu ya, misalnya tentang materi saling menghargai atau akhlak terhadap teman gitu. Nah, dalam kita mengajar itu setelahnya itu si anak tuh diterapkan tidak gitu dalam apa ya Bu, dalam kesehariannya tuh, dalam tingkah lakunya tuh. Contohnya Oke, Ibu. Berarti yang Ibu bidik aspek apa saja? aspek Kognitif, kognitif, terus terus aspek kurang paham sama istilah-istilahnya Bu. oke, enggak usah menggunakan istilah. Ya Aspek pengetahuan. kemudian aspek Terus? tingkah laku apa namanya peserta didiknya tuh Bu, Terus? psikologisnya. Ya, aspek pengetahuan, aspek sikap, Ya sikapnya, dan aspek psikologis, keterampilan. siswanya tuh Bu. Jadi ada kognitif itu pengetahuan, sikap itu afektif, keterampilan atau mampu melakukan atau skill itu namanya psikomotor. Gitu Bu. Bukan psikologi. Oh, Psikologi. ya makasih Oke. banyak ya, maaf. Ya, kemudian gini Bu, Ibu membuat modul ajar PJBL. Iya Bu, buat PJBL itu singkatan dari apa ya Bu? PJ Project BL. Based Learning. Ya. Project based learning. Project based learning itu yang ciri khasnya apa? Yang ciri khasnya ya itu tuh Bu yang menghasilkan produk atau proyek gitu dalam modul tersebut. Kemudian kalau P5, modul P5? Kalau P5 itu proyek pengembangan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah, itu kan
dalam program sekolah kan biasanya tuh dalam 1 tahun apa namanya diadakan berapa gitu tuh Bu. Apa namanya di proyeknya tuh, proyek peserta didiknya. Itu proyek juga, Bu. P5 itu proyek. P5 itu proyek bukan, Bu? Iya, proyek kan Bu. Iya. Bedanya dengan PJBL apa, Bu? Kalau di PJBL kan itu yang apa tuh Bu, yang ke intra atau apa sih Bu? Kurang. Tuh. Terus kalau yang modul P5? Kalau yang modul P5 itu kan yang itu Bu, apa namanya yang di intranya. Kan tadi bilangnya kalau modul ajar PJBL itu intrakurikuler. Kalau modul P5 PPRA itu masuknya di mana? Oh, kok kurikuler. Nah, kalau intrakurikuler itu gimana sih, Bu? Intra tuh yang kebalik. Kalau intra tuh yang di dalam ya Bu ya, yang di dalam yang Ya. apa ituan sekolah tuh Bu. Di dalam kelas. Bapak Ibu ngajar. Ya, itu intrakurikuler. Kalau kok kurikuler? Kalau kok kurikuler tuh di luar tuh Bu, yang di luar apa? Di luar jam pembelajaran. Berarti kalau kalau modul P5 adanya di mana? Di intra atau di kurikuler? Di intra ya Bu ya? Di intra. Selama ini Ibu melakukan di sekolah itu kalau ngajar, Ibu kan pakai modul ajar. Ya. Berarti kan modul ajar bisa PBL, bisa PJBL. Nah, itu kalau ngajar berarti itu adanya di intrakurikuler kan? Ya. Nah, kalau modul P5 adanya di kegiatan apa? Baik, Ibu tolong buka surat. Tolong buka surat Al-Ghasyiyah, Bu. Surat Al-Ghasyiyah. Sampun Bu. Sudah, silakan baca Bu. Sampai selesai Bu? Ya nanti saya ini. Oh gitu. Tenang aja Bu. Ya baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Stop Bu. Sekarang Ibu tutup Qurannya, tulis ayat kedua tanpa melihat teks Al-Quran. Tulis ya. Nanti diinikan ke kamera ya. Ayat kedua. Ayat kedua. Ayat cuma. Iya. Baik Bu. 2 ayat deh. 2 dan 3 karena yang Bu Nur 2.
2 gitu, Bu. ayat 2 dan 3. Tanpa melihat teks Al-Quran. Nggih, Bu. Bu Nur Azizah, tolong Bu Sri untuk siap-siap masuk ya. Siap, sudah diinformasikan, Bu. Ya, terima kasih. Itu, Bu. Ya. Ya, makasih Bu. Alhamdulillah, Bu Yaya akhirnya kelar ya, selesai. Aduh, Masya Allah, deg-degannya ini, Bu. Jadi ngeblank Ya. semuanya. Enak kan? Enak kan? Enak, Bu. udah deh. Udah plong. Alhamdulillah, udah kelar kan? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Yaya sudah Iya, melakukan sami-sami. ujian komprehensif. Boleh untuk keluar dari Iya. area Google Meet ini? Ya, mangga. Hampura, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Ya.